Halo, nama saya Muhammad Alwi Aulia dengan NIM 280244970 dari jurusan Digital Business Innovation BINUS Bandung. Halo, nama saya Glastia Mezaluna Putri dengan NIM 28024244692 dari jurusan Digital Innovation BINUS Bandung. Halo, nama saya Jevon Samuel Gunawan, NIM saya 2802451 dari jurusan Digital Business Innovation. Nama saya Paulo Kenneth Mora dengan NIM 280253668 dan jurusan Digital Innovation. Halo, saya Farel Alexio Wade Kolewangko dari kelas LD81. NIM saya 2802442392 dari prodi jurusan Digital Business Innovation, akan melakukan survei bersama kelompok grup 8. Saung Kasep adalah sebuah usaha kerajinan bambu yang telah lama berfokus pada pembuatan aksesoris dan barang-barang lainnya berbasis bambu. Mereka dikenal sebagai pengrajin lokal yang menjunjung tinggi nilai alam dan keunikan bahan. Tetapi, seperti banyak UMKM lainnya, Saung Kasep juga pernah menghadapi tantangan besar dalam pemasaran dan keberlanjutan bisnis. Maka dari itu, kita akan membahas inovasi yang dilaksanakan oleh Saung Kasep. Sebelum melakukan inovasi, Saung Kasep hanya menjual kerajinan sederhana seperti gelang, kalung, dan aksesoris. Sayangnya, produk-produk tersebut hanya mampu menembus pasar menengah ke bawah dan tidak menarik minat konsumen kelas menengah ke atas. Meski kualitasnya baik, tampilan dan kemasan seadanya membuat nilainya terasa kurang. Bahkan, harga jual pun sangat terbatas. Tidak bisa menembus angka Rp50.000. Dari situ, inovasi pertama dilakukan dari hal sederhana, yaitu kemasan. Saung Kasep mulai menggunakan hand tag dan plastik kemasan menarik, dan hasilnya langsung terasa. Harga bisa naik dan persepsi konsumen pun berubah. Inovasi selanjutnya merupakan inovasi yang lebih besar. Mereka membuat cangkir bambu tematik. Contohnya, gelas bambu yang berbentuk drum untuk acara Rolling Stone di seri 59. Produk serupa yang biasanya hanya bisa dijual Rp25.000 kini dijual hingga Rp150.000 bahkan Rp250.000 karena memiliki konsep unik, desain menarik, dan cerita di baliknya. Produk Saung Kasep juga inovatif karena menggunakan berbagai jenis bambu, termasuk bambu gepeng yang awalnya dianggap tidak layak pakai. Tapi justru hal ini menciptakan bentuk estetik yang disukai kolektor dan pecinta seni. Setiap produk memiliki nilai jual unik bergantung pada bahan, desain, dan cerita di baliknya. Sekarang kita akan membahas inovasi Saung Kasep yang terjadi di 3 tahap penting. Yang pertama adalah tahap input, di mana pemilihan bahan baku yang tidak biasa dan bambu daur ulang digunakan oleh Saung Kasep. Lalu proses, pengolahan desain tematik dan artistik berbasis karakter atau event. Dan yang terakhir, output, produk-produk kreatif bernilai tinggi yang cocok untuk pasar premium. Sekarang kita akan membahas perbedaan kondisi sebelum dan sesudah inovasi. Sebelum inovasi, kemungkinan besar Saung Kasep akan gulung tikar, seperti 90% pengrajin lainnya yang tidak bertahan pasca pandemi di 2020. Tetapi setelah inovasi, Saung Kasep mengalami peningkatan signifikan. Produk mereka lebih beragam, harga mereka bisa bersaing, dan pasar mereka kini mencakup konsumen yang lebih luas. Tanggapan kami terhadap inovasi tersebut, kita melihat inovasi ini sebagai bentuk adaptasi yang cerdas. Tidak hanya mereka mempertahankan keberlangsungan usaha, tetapi juga mereka membuka peluang kolaborasi dengan komunitas, event organizer, hingga potensi ekspor produk kreatif. Tentu saja masih ada ruang untuk berkembang. Berikut adalah kritik dan saran dari kami. Saung Kasep sebaiknya membentuk tim riset tren pasar agar ide produk bisa lebih terarah dan kompetitif. Selain itu, perlu dilakukan digitalisasi sistem produk dan pencatatan stok agar proses bisa lebih efisien dan siap ekspansi. Dan terakhir, kami menyarankan untuk membangun jaringan distribusi retail atau toko oleh-oleh premium agar tidak hanya bergantung pada event atau pemesanan langsung.